Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Semoga siswa-siswi sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan tentang pengukuran. Berasal dari kompetensi dasar, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran itu? Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan besaran yang lain yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita akan membahas di sini tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu terdiri dari penggaris atau mistar. Alat ini sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Ketentuan pada penggaris ini atau mistar ini, dia memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Atas ini, ya. Kemudian memiliki nilai ketidakpastian 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, nilai ketidakpastian ini diperoleh dari setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya 1 mm, berarti setengahnya itu 0,5. Lanjut, contoh, berapakah panjang pena tersebut? Nah, panjang pena ini, kalau kita lihat dari gambar di sini, maka panjang pena ini adalah sekitar 9 cm. Dari sini sampai sini 9 cm. Maka dapat dituliskan L sama dengan 9,00 kurang lebih 0,05 cm. Ya. Di sini penulisan dalam bentuk laporan harus seperti ini. L itu untuk simbol panjang. 0,05 itu adalah nilai ketidakpastian dari alat ukur yang kita gunakan. Karena di sini menggunakan mistar, nilai ketidakpastiannya adalah 0,05. Jadi plus minus 0,05. Lanjut kemudian jangka sorong. Jangka sorong ini kalian sudah lihat mungkin waktu di SMP. Waktu di SMP kalian sudah lihat di laboratorium. Jangka sorong ini terdiri dari ada rahang pengatur garis tengah dalam. Ini alat untuk mengukur garis tengah dalam suatu lingkaran. Yang luar ini untuk mengukur panjang benda atau diameter luar dari suatu tabung. Ya, rahang ini bisa digeser. Ini dapat digeser ke sini, bisa maju, bisa mundur. Kalau yang ini tetap tidak bisa digeser, ya. Nah, ini terdiri dari bagian skala utama. Ini skala utama. Ini bagian dari skala utama ini 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ini adalah skala utama. Skala utama. Nah, yang di bawahnya ini adalah skala Nonius atau disebut juga skala Vernier. Skala Nonius atau skala Vernier, bagian bawah ini. Nah, yang bagian belakang ini adalah untuk mengukur kedalaman suatu tabung misalnya. Kalau ini digeser ke kanan, maka ini akan memanjang. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, ya, kedalaman suatu tabung. Nah, jangka sorong ini dia lebih teliti dari penggaris karena memiliki skala terkecil 0,1 mm. Ya, jadi memiliki nilai ketidakpastiannya sebesar 0,05 mm. Kira-kira berapa senti? Kalau dari 0,05 mm dijadikan ke sentimeter, ya. Itu untuk pertimbangan bahan pemikiran kalian, ya. Kemudian cara membaca skala pada jangka sorong. Yang pertama, perhatikan posisi angka 0 yang ada pada skala Nonius atau Vernier terhadap skala utama. Yang kedua, perhatikan bagian skala Nonius atau Vernier yang berhimpit dengan bagian skala utama. Nah, ini skala utama. Yang atas ini adalah skala utama, skala Noniusnya yang bawah. Ini skala Nonius atau Vernier. Pada pembacaan skala utama, kita lihat angka 0 skala Nonius, berada tepat di depan angka 10 cm.
Jadi di sini angka skala utamanya menunjukkan angka 10 ya. Angka 10,0 gitu ya. Sini nih. Ini non-newsnya berada di antara angka 10 dan 0,1 kan. Berarti skala utamanya itu kita tulis 10,0 cm atau 10 cm. Nah, kemudian pembacaan skala Verniernya atau skala non-newsnya kita lihat yang berhimpit dengan skala utama. 0, 1, 2. Nah, pada skala yang kedua ini, skala non-newsnya dia berhimpit. Berhimpit nih, ini berhimpit dengan skala utama. Nah, dia berhimpit. Skala kedua dari non-news, dia berhimpit dengan skala utama di sini. Berarti non-newsnya adalah 0,02 cm. 0,02 cm. Nah, jadi hasil pengukurannya ya, skala utamanya 10 cm, ditambah skala non-news. Skala non-newsnya 0,02 cm. Maka hasilnya adalah 10,02 cm. Itu cara membaca skala pada jangka sorong. Jadi perhatikan angka 0 non-news, dia posisinya berada di mana. Nah, dalam hal ini posisi angka 0 non-news berada di antara 10 dan 0,1, berarti sekitar sini. Kita baca berarti 10 cm untuk skala utamanya. Nah, untuk menentukan non-newsnya, kita lihat yang berhimpit. Di sini yang berhimpit 0, 1, 2. Nah, skala non-news yang berhimpit ini 2, berhimpit dengan 0,2 di sini. Berarti ditambah 0,02 cm. Lanjut. Hasil pengukuran contoh ya. Hasil pengukuran jangka sorong diperoleh gambar seperti di bawah ini. Berapa hasil pengukuran jangka sorong tersebut? Kita lihat skala utamanya. Ini adalah skala utama 2, 3, 4. Ini skala utama. Nah, yang bawah non-news. Angka 0, kita lihat angka 0 skala non-news. Angka 0 skala non-news berada pada 2,1. Ya. Ya kan berarti 2,1 kan di sini. 2, ini 3, ini 4. Berarti di sini 2,1. 2,1 atau 21 mm. Ya. Jadi untuk skala utamanya di sini adalah 2,1 cm. 2,1 cm skala utamanya ini. Ya. Kemudian kita lihat dari posisi Verniernya. Skala Verniernya atau skala non-newsnya. Skala non-newsnya yang bawah, yang berhimpit yang mana? Yang berhimpit. Nah, yang berhimpit ini 0, 1, 2, 3. Skala ketiga. Skala non-newsnya yang berhimpit dengan skala utama itu pada skala ketiga. Ini skala ketiga. Berarti non-newsnya itu 0,03 cm. Nah, baru kita tambahkan. Jadi 2,1 cm ditambah dengan 0,03 cm atau 21 mm ditambah 0,3 mm. Ini cara membaca pada jangka sorong. Kemudian kita lihat mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini juga alat ukur panjang, dia lebih teliti dari jangka sorong. Karena memiliki skala terkecil 0,01 mm, sehingga nilai ketidakpastiannya 0,05 mm. Jadi ini lebih teliti dari jangka sorong. Nah, mikrometer sekrup itu terdiri dari landasan poros, ini poros tetap yang tidak bisa diputar, ini poros yang bisa bergerak. Kalau ini diputar, ini bisa diputar. Naik atau turun diputarnya. Kalau ini diputar bisa bergerak. Ini bergerak. Ya. Ini selubung skala utama. Skala utamanya ada di sini. Ini skala utama, ini skala non-news. Kalau di mikrometer sekrup skala non-newsnya bisa diputar. Kalau di jangka sorong skala non-newsnya digeser. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian di sini kita lihat cara membaca pada mikrometer sekrup. Perhatikan posisi pinggir skala non-news atau Vernier yang dapat diputar terhadap skala utama. Nah, kemudian yang kedua perhatikan skala non-newsnya yang berhimpit atau segaris dengan garis horizontal pada skala utama. Nah, ini skala utama. Skala utama pada mikrometer sekrup.
Di sini terlihat skala utamanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Skala utamanya menunjukkan angka 5, bawahnya ada nih setengah, ya kan? Ini setengah, kemudian setengah, setengah, setengah lagi. Berarti di sini setengah juga. Ini tiap skala di sini adalah setengah atau 0,5. Nah, hasil pengukurannya di sini, skala utamanya menunjukkan 5, ini kan 5. 5 ditambah 0,5. Ini 0,5 nih. Ya, 0,5. Kan tiap skala ini 0,5 yang bawah. Kemudian lihat berhimpit, garis noniusnya yang berhimpit. Ini 25, 25, 26, 27, 28. Garis noniusnya yang berhimpit itu garis ke-28. Ke-28, jadi 25, 26, 27, 28. Nah, jadi hasil pengukurannya itu 5,05 ditambah 0,5 ditambah 0,28. Hasilnya 5,78 mm. Ini adalah cara membaca skala pada mikrometer skrup. Ini gambar mikrometer skrup yang sebenarnya yang ada di lab biasanya seperti ini. Kemudian contoh, kita lihat contoh soalnya. Jika pada suatu pengukuran didapatkan gambar skala utama dan skala noniusnya sebagai berikut, berapa panjang dari benda yang diukur. Lihat skala utamanya di sini. Ini mikrometer skrup ya. Ini skala utamanya, ini kan 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4. Nah, berarti di sini skala utamanya 4. Ya. Kita lihat pinggiran dari nonius ini berada di antara 4. Berarti skala utamanya 4 mm. Nah, sekarang kita lihat yang berhimpit skala noniusnya. Garis nonius yang berhimpit yang mana nih dengan skala utama? Nah, ini. Ya. Skala garis yang ke-30 ini berhimpit dengan garis horizontal. Skala nonius yang ke-30 ini berhimpit dengan garis horizontal. Berarti skala noniusnya itu 0,30 mm. Nah, hasilnya maka 4 ditambah 0,3 mm. Jadi 4,30 mm. Ini contoh untuk mikrometer skrup. Kita lanjut. Kedua, berapa ketebalan kawat tembaga yang diukur dengan mikrometer skrup berikut? Ini misalkan kawat tembaga ingin diukur ketebalannya dengan mikrometer skrup. Ini gambar mikrometer skrup. Nah, penampakan skalanya seperti ini. Berarti ini skala utamanya. Skala utamanya menunjukkan berapa? Ini 0, 0,5, 1, ini 1,5. Berarti skala utamanya itu 1,5. 1,5 skala utamanya. Nah, kita lihat garis nonius yang berhimpit. Nah, nonius yang berhimpit di sini garis ke-30 juga. Ini 30. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Garis ke-30 ini berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Maka skala noniusnya itu kita baca sebagai 0,30 mm. Jadi, hasil akhirnya adalah 1,5, skala utamanya 1,5 ditambah 0,3. Demikian pokok bahasan tentang alat ukur panjang yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kesimpulannya, kalau misalnya penggaris itu memiliki skala terkecilnya 1 mm, kalau jangka sorong 0,1 mm, mikrometer skrup 0,01 mm, itu skala terkecilnya. Untuk menentukan nilai ketidakpastiannya, yaitu kita lihat skala terkecilnya. Skala terkecilnya kita kalikan dengan setengah. Itu adalah nilai ketidakpastian dari alat ukur. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.